Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Febri Wulandari dengan NIM 1814201040 dari keperawatan 6A. Di sini saya akan melanjutkan proposal saya, yaitu bab 3 dan bab 4 dengan judul Manajemen Diri pada Penderita Komorbid Diabetes Mellitus di masa pandemi COVID-19 di Kota Bukit Tinggi tahun 2021. Nah, di bab 3 saya akan menjelaskan kerangka konsep. Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antar suatu terhadap konsep yang lainnya atau variabel satu dengan yang diteliti. Nah, kerangka konsep saya yang pertama yaitu diabetes. Diabetes itu dalam keberhasilan diabetes itu ada 5 pilar. Nah, pertama ada diet, monitor kadar gula darah, yang ketiga ada olahraga, yang keempat manajemen obat, dan yang kelima ada edukasi. Nah, setelah itu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri yaitu pertama ada umur, jenis kelamin, pendidikan, lama menderita DM, pengetahuan, dan dukungan keluarga. Nah, variabel dalam penelitian. Yang pertama ada variabel independen, yaitu bebas. Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen atau yang terikat. Yang kedua ada variabel dependen atau terikat, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Nah, variabel dependen yang saya ambil yaitu manajemen diri, sedangkan independennya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri pada pasien diabetes mellitus. Nah, hipotesis penelitian yaitu hipotesis itu sendiri adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau penata laksana pertanyaan penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara penelitian, patokan dugaan atau hasil sementara yang sebenarnya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Nah, hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh manajemen diri pada pasien komorbid diabetes mellitus. Sedangkan definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri pada penderita komorbid diabetes mellitus apa yang diamati, sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengukuran atau observasi secara cermat terhadap suatu fenomena atau objek peneliti. Nah, pada bab 4 yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Bukit Tinggi terdapat variabel dependen yaitu manajemen diri, sedangkan variabel bebas atau independen yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penderita diabetes mellitus. Desain penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri adalah desain observasional analitik, di mana sampel dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus di wilayah Bukit Tinggi dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Pendekatan analitik cross-seksional adalah jenis penelitian dengan cara pengambilan data variabel bebas dan variabel terikat yang dilakukan pada sekali waktu secara bersamaan. Nah, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari perencanaan atau penyusunan proposal sampai dengan penyusunan laporan akhir. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2021 di wilayah kerja Puskesmas di Bukit Tinggi. Nah, populasi dan sampel. Populasi dan sampel penelitian yaitu populasi dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus di Bukit Tinggi yang berjumlah 115 dengan rentan usia di atas 25 tahun. Sampel terdiri dari sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki dalam suatu populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus di Bukit Tinggi. Kriteria dalam penelitian ini yaitu pertama inklusi. Kriteria inklusinya penderita diabetes mellitus, yang kedua penderita diabetes mellitus yang bersedia mengisi lembaran kuesioner. Kriteria eksklusinya yaitu pertama penderita diabetes mellitus yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap, yang kedua penderita diabetes mellitus yang pernah terpapar COVID-19. Nah, pada teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan asisten peneliti dalam penelitian meliputi beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, prosedur pengambilan data. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Melalui proses pendekatan persuasif, peneliti melakukan studi pendahuluan kepada puskesmas dengan bantuan 2 asisten peneliti, yaitu mahasiswa semester 6 dengan kualifikasi pendidikan S1 keperawatan. Peneliti dan asisten peneliti melakukan studi pendahuluan yang dilakukan dengan metode wawancara awal secara langsung dengan penderita komorbid diabetes mellitus. Setelah mendapatkan data dari studi pendahuluan, peneliti mencantumkannya dalam latar belakang pada bab 1 pendahuluan. Kemudian peneliti meminta persetujuan pembimbing. Nah, yang kedua, penelitian dan asisten peneliti melakukan pendekatan dengan cara memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian kepada bapak atau ibu puskesmas. Setelah berkoordinasi dan telah mendapatkan izin pengumpulan data pada penderita komorbid diabetes mellitus, pengisian dan pembagian kuesioner kepada penderita komorbid diabetes mellitus, kemudian peneliti dan asisten peneliti menjelaskan tujuan dan penelitian kepada penderita diabetes mellitus. Dilanjutkan dengan pemberian lembaran informan komisen dan kuesioner kepada bapak atau ibu penderita diabetes mellitus sebagai bukti bersedia untuk menjadi responden. Data dikumpulkan dengan melakukan pembagian kuesioner dan kuesioner faktor yang mempengaruhi manajemen diri menggunakan Smart Education Text. Nah, analisa data. Yang pertama, analisa univariat. Penelitian melakukan analisa univariat dalam analisis deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan proposal masalah masing-masing variabel yang diteliti, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Yang analisa bivariat, analisa yang dilakukan untuk menganalisa 2 variabel yang digunakan berhubungan atau berkorelasi. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan menentukan hubungan variabel bebas dan terikat. Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan uji Supermero dikarenakan menguji antara variabel dengan skala data ordinal untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dan seberapa besar hubungannya. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.